Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi tentunya bersama saya di channel Sofi Bonsai. Ya, di kesempatan kali ini saya akan meneruskan bahan bonsai kimeng hasil gabungan ya teman-teman. Jadi dulu ini adalah bahan bonsai kimeng hasil gabungan. Saya gabung untuk ukuran kurang lebih sepulpen seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau nggak salah ini dulu saya gabung sebanyak 10 batang ya teman-teman. Dan untuk program saat ini akan saya tempel ulang ya, karena untuk pohon utamanya ini kelihatan kurus ya, kurang kekar ya, ataupun kurang gemuk ya. Jadi saya tempel ulang menggunakan hasil panen cangkokan ya. Jadi untuk tempelannya ini sudah saya persiapkan ya, dan saya panen di sana ya teman-teman. Ya, jadi untuk program saat ini akan saya tempel ulang agar nanti pohon utamanya ini lebih gemuk ya teman-teman, lebih kekar lagi. Dan di sini untuk perlenganannya sudah lengkap ya, ada tangan yang pertama ya, dan ada tangan yang kedua. Ya, jadi untuk media potnya sudah saya persiapkan di sini dengan media tanamnya juga dan tatakan akar juga ya teman-teman. Di sini untuk tatakan akarnya saya menggunakan cobek bekas ya. Ini cobek sambal ya teman-teman, yang tidak terpakai. Saya manfaatkan, saya jadikan tatakan akar ya. Nah, oke teman-teman, jadi selanjutnya akan saya bongkar ya untuk polybag ini ya. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan bahan cangkokan, khususnya cangkokan kimeng ya, dari berbagai ukuran, dari ukuran serokok, terus setelunjuk, maupun sejempol tangan, bisa langsung menghubungi saya melalui nomor WA yang saya cantumkan di deskripsi ya. Jadi siapa tahu untuk teman-teman yang membutuhkan bahan cangkokan, insya Allah untuk harga bisa dibandingkan dengan penjual lainnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman kondisi setelah saya bongkar media tanamnya. Untuk akarnya lumayan bagus ya teman-teman. Ini lumayan muter ya, karena untuk bawahnya tadi sudah saya kasih tatakan dulu ya teman-teman. Nah, ini tatakan yang saya pakai dulu. Nah, oke teman-teman, jadi untuk proses editing videonya sengaja saya percepat agar tidak memakan durasi yang sangat panjang. Dan di sini saya sedang melakukan proses penanaman ulang di pot plastik yang sebelumnya saya persiapkan ya teman-teman. Dan sekaligus juga saya tanam batang tempelannya dengan cara mengelilingi bahan asnya ataupun bahan tengahnya ya teman-teman. Karena di sini target yang saya inginkan di ukuran medium ataupun maksimal di ukuran L, jadi saya membutuhkan batang tempelannya itu kurang lebih 33 batang ya teman-teman. Jadi lumayan banyak juga ya, karena saya menginginkan batang utamanya itu lebih bogel ya, ataupun lebih kelihatan besar. Nah, oke, jadi setelah selesai penanaman, kita timbul lagi media tanamnya. Dan untuk media tanam ini terdiri dari 3 campuran ya teman-teman, yaitu pasir sungai, sekam lapuk, dan kotoran kambing. Jadi ini adalah media tanam yang sering saya gunakan, dan media tanam andalan saya juga. Dan di sini saya sedang melakukan pengikatan ya. Jadi saya mengikatnya dengan menggunakan tali karet ya. Jadi jangan lupa kita ikat dengan cukup kuat ya, agar tidak mudah lepas juga untuk tempelan yang kita tempel. Jadi saya ikat dari mulai pangkal bawah ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya di sini membuat percabangan ya. Karena di sini cabang yang pertama maupun cabang yang kedua sudah terbentuk ya, maka saya hanya butuh kurang lebih 7 sampai 8 tempelan ya yang saya tempel di sini.
Lalu di sini saya lanjutkan membuat cabang yang kedua ya teman-teman. Karena di sini cabang yang kedua sudah besar ya, jadi saya butuh sedikit tempelan, yaitu mungkin di sini saya isi kurang lebih 5 batang tempelan ya. Dan setelah cabang yang kedua selesai, kita ikat ya bagian tengahnya seperti ini. Lalu setelah batang tengahnya sudah mulai terikat, kita ikat lagi bagian atasnya ya teman-teman. Dan jangan lupa kita sisakan kurang lebih 4 cabang untuk kita bikin perlenganan yang ketiga ya nanti. Nah, oke teman-teman, jadi kita lanjut membuat percabangan yang ketiga, yang dimana di sini sudah saya sisakan 4 batang ya untuk saya jadikan percabangan yang ketiga. Nah, oke teman-teman, jadi untuk proses pengerjaan bahan bonsai kimeng gabungan ini saya rasa cukup dulu ya teman-teman. Dan untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk hasilnya semakin gemuk ya untuk pohon utamanya, daripada yang pertama masih kelihatan kurus. Setelah saya tempel ulang, untuk bodinya semakin kelihatan bogel. Dan di sini untuk percabangannya sudah saya bikin lengkap ya teman-teman. Ini cabang yang pertama, kedua ya, ketiga, dan keempat ya. Lalu diteruskan dengan mahkotanya. Dan cabang backnya pun di sini ada ya teman-teman. Di belakang ada ya. Sebentar lagi saya spill ya. Nah, di sini untuk target ukuran memang di ukuran medium ya, atau maksimal di ukuran L ya. Nah, untuk pangkal bawah ini kelihatan melebar karena sudah saya kasih tatakan tadi ya. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk pengerjaan bahan bonsai kimeng ini saya rasa cukup dulu ya. Dan sekali lagi untuk editing videonya mohon maaf, ini sengaja saya percepat ya, dan sengaja saya loncat-loncat, namun tidak mengurangi penjelasan ataupun tidak mengurangi praktek yang saya lakukan. Insya Allah teman-teman paham dan tahu ya alur pembuatan bahan bonsai kimeng gabungan ini. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu untuk pembuatan bahan bonsai kimeng gabungan ini, dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.